Mendengar kata-kata Luoli, tidak hanya pangeran ketiga dan Seng Sue yang terkejut, bahkan Lu Yun di sampingnya pun tercengang. Kalian tunggu sebentar. Keluarga Sikong tidak bisa pergi begitu saja. Aku akan memberi mereka tumpangan dulu, dan kalian tunggu aku kembali. Meski pertarungannya sulit dimenangkan, kematian Sikong Wan membuat Lu Yun merasa bersalah dan menyesal. Tuan Kaisar Iblis, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Sikong Polong, wajahnya penuh kesedihan, sepertinya tidak mau menatap Lu Yun lagi. Maafkan aku tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu tidak tahu, jangan beritahu aku. Kita harus kembali ke rumah Sikong dan menguburkan tuan keluarga secara megah. Sikong Polong selesai berbicara dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Lu Yun buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, saya punya sesuatu di sini, yang merupakan hadiah yang telah saya negosiasikan dengan tuan keluarga Anda. Lu Yun menaruh cincin penyimpanan ke tangannya. Juga, keluarga Sikong sangat diperlukan untuk menyelesaikan krisis di dunia spiritual. Klan Iblis berhutang padamu, dan seluruh dunia spiritual berhutang padamu. Jika ada kesulitan di masa depan, klan Iblis akan berusaha sekuat tenaga dan tidak ragu-ragu. Petik 2. Sikong Polong melihat cincin penyimpanan di tangannya dan berkata dengan dingin, Tuan Kaisar Iblis, Anda serius. Hadiah Anda terlalu mahal, dan keluarga Sikong kami tidak mampu membelinya. Setelah itu, dia langsung melemparkan cincin penyimpanan itu kembali ke Lu Yun dan pergi. Lu Yun mengambil cincin itu dan melihat sosok mereka yang pergi, merasa tidak nyaman di hatinya. Dia menghela nafas secara diam-diam, berbalik dan berjalan kembali. Seng Sue dan pangeran ketiga menundukkan kepala dan tetap diam. Yang lain berbisik, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku dengan jelas. Luo Li memeluk bahunya, melirik ke arah Seng Sue dan dua lainnya, lalu berkata, Xiao Lu Yun, tahukah kamu berapa banyak orang yang diserang oleh biksu alam atas kali ini? Pertanyaannya menghentikan Lu Yun. Sebenarnya, selain di sini, ada 3 formasi retakan luar angkasa. Jika tidak, ibuku pasti akan mengambil tindakan. Apakah ada hal seperti itu? Lu Yun bertanya dengan kaget. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa mereka berdua tidak dapat meninggalkan dunia roh adalah karena dunia atas telah menyiapkan jaring dan menunggu mereka berdua kembali. Ini, Lu Yun melirik mereka berdua. Apakah tidak ada jalan lain? Bukannya tidak mungkin, hanya saja, itu sulit. Aku tidak percaya. Apakah tidak ada tempat bagi mereka di seluruh dunia? Lu Yun bertanya. Xiao Lu Yun, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Apa identitas Seng Sue? Ini adalah rahasia umum di dunia atas sekarang. Jika dia ingin kembali ke penguasa dunia atas, apalagi pergi melalui segala macam kesulitan, setidaknya dia akan melakukannya. Dia akan diburu oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Meski begitu, kamu masih ingin mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Lu Yun menghirup udara dingin dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Dia ingin tahu mengapa Seng Sue begitu terkenal di dunia atas. Dia hanyalah anak haram. Kekuatan besar itu tidak bisa melawan gadis kecil seperti dia, bukan? Luo Li sepertinya melihat pikiran Lu Yun dan menarik Seng Sue ke depannya. Tanyakan sendiri padanya alasan spesifiknya. Seng Sue menundukkan kepalanya dan diam-diam menatap Lu Yun. Nona Seng Sue, apa yang sebenarnya terjadi? Seng Sue memandang pangeran ketiga dan sepertinya tidak ingin membuka mulut. Biar ku beritahukan padamu. Pangeran ketiga menghela nafas, faktanya, ada arus bawah di dunia atas, dan tidak setenang kelihatannya. Lu Yun mengerutkan kening. Surga, segala sesuatu berasal dari surga. Ayah kandung Seng Sue adalah penguasa alam atas. Anda tahu bahwa orang yang duduk di posisi itu memiliki terlalu banyak hal sehingga dia tidak dapat menahan diri. Beberapa orang yang tidak tahan dengan Realm Master mencoba yang terbaik untuk menjatuhkannya. Namun, Realm Master membawa nasib alam atas. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan posisi itu, bahkan jalan surga tidak dapat secara langsung menghapus dia. Setelah mengatakan ini, pangeran ketiga memandang Seng Sue yang menangis pelan. Jadi, Seng Sue telah menjadi alat tawar-menawar bagi orang-orang itu. Mereka pernah diam-diam berjanji bahwa siapapun yang bisa mendapatkan Seng Sue akan diberi imbalan, baik hidup maupun mati. Lu Yun mengerti apa yang dikatakan pangeran ketiga, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal semacam ini. Menjadi musuh seluruh dunia atas adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dengan kemampuannya saat ini. Para pembudidaya di alam atas sudah sangat tinggi, sehingga mudah untuk mendapatkan informasi tentang Seng Sue. Ia bahkan percaya bahwa apa yang disebut malapetaka 10.000 tahun juga tidak dapat dipisahkan dari Seng Sue. Seng Sue perlahan mengangkat kepalanya, menatap Lu Yun dan berkata, aku sudah memikirkannya. Tidak peduli apa, dia akan selalu menjadi ayahku. Sekarang dia dalam krisis, aku tidak bisa terus bersembunyi di sana-sini, daripada dikenang oleh orang lain, lebih baik tampil terbuka di depan dunia. Apa yang kamu katakan masuk akal. Lu Yun mengangguk dan berkata, kembalilah ke ayahmu secara terbuka dan dia pasti akan melindungimu. Lu Yun menghampiri pangeran ketiga, saya yakin Anda memperlakukan Seng Sue dengan tulus. Sekarang dia ingin kembali, itu akan sangat berbahaya. Apakah pangeran ketiga punya cara untuk menghadapinya? Pangeran ketiga menatap mata Lu Yun dan pada saat yang sama mengeluarkan pil ungu.
Ramuan ini bisa membuat Seng Sui menyembunyikan aura aslinya, tapi efeknya terlalu singkat dan bisa bertahan sekitar 3 hari. Jika kamu mau membantu, kamu bisa menyempurnakan beberapa ramuan ini lagi, dari surga, Seng Sui juga akan aman. Lu Yun melihat ramuan itu, tapi ada gumaman di hatinya. Dia telah mendengar sedikit tentang ramuan jenis ini, dan tidak sulit untuk memperbaikinya. Kesulitannya terletak pada bahan obatnya. Ada, gulma, di antara mereka, dan tidak ada satupun di seluruh dunia spiritual. Bahkan di dunia bawah, ia mungkin tidak muncul. Pangeran ketiga tersenyum dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lu Yun. Ada resep pil dan semua bahan obat di sini, yang cukup untuk memurnikan 10 pil rahasia. Aku serahkan padamu pada Kaisar Iblis. Setelah mengatakan itu, pangeran ketiga membungkuk dalam-dalam pada Lu Yun. Pangeran ketiga serius. Nona Seng Sui adalah temanku. Aku akan tetap membantumu dalam hal ini. Memurnikan alkimia sama sekali tidak sulit bagi Lu Yun, apalagi jika dia memiliki resep ramuan dan semua bahannya, dia hanya perlu menyerahkan semuanya pada Tunku Suantian. Jadi, setengah hari kemudian, 12 pil ungu muncul di tangan Lu Yun. Dia memasukkan ramuan itu ke dalam botol porselen kecil dan menyerahkannya kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga mengambil satu dan menyerahkannya kepada Seng Sui. Ambillah, dan aku akan membawamu kembali ke alam atas. Seng Sui tidak ragu-ragu sama sekali, mengambil ramuan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak bisa memakannya. Dalam kehampaan, dua sosok tiba-tiba datang. Senior Bai, Senior Nuoying, mengapa kamu ada di sini? Lu Yun berkata dengan hormat. Bai Daolin tampak sedih dan tidak menjawab pertanyaan Lu Yun. Nuoying tampak acuh tak acuh dan hanya mendengus dingin di tenggorokannya, lalu menatap pangeran ketiga. Lu Yun dan yang lainnya bingung dan menunggu jawaban Bai Daolin. Bai Daolin menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berkata perlahan, Lu Yun, kelemahan terbesarmu adalah kamu terlalu mudah percaya pada perkataan orang lain. Senior, maksudmu, ada yang salah dengan ramuan ini? Lu Yun bertanya dengan bingung. Sebelum Bai Daolin dapat berbicara, Nao Ying di samping berkata, nak, kamu hanya setengah benar. Tidak hanya ada masalah dengan pil ini, tetapi orang ini juga merupakan masalah. Lu Yun memandang Seng Sui, lalu pangeran ketiga, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nuo Ying mengelilingi pangeran ketiga, lalu berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang memintamu melakukan ini? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kata pangeran ketiga dengan dingin. Di depanku, sebaiknya kamu bersikap baik, jika tidak, wajahmu tidak akan terlihat bagus. Luo Ying berkata dengan wajah dingin, tapi tidak masalah, ada begitu banyak dari kita di sini, kita tidak akan pernah memintamu untuk melarikan diri. Lu Yun benar-benar bingung. Dia memandang pangeran ketiga dan sesaat merasa bahwa dia tidak mengenalnya. Siapa kamu? Kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Teriak pangeran ketiga dengan mata terbuka lebar. Lu Yun melihat beberapa petunjuk dari ekspresinya, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Kalian berdua, yang ini berasal dari dunia bawah. Aku telah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Apakah kalian berdua membuat keributan? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Dengar, izinkan aku mengatakan bahwa Raja Iblis tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah pengkhianat. Prediksiku hanyalah ramalan. Nuo Ying berkata tanpa daya. Lu Yun secara alami memahami arti kata-kata ini, tetapi dia tidak ingin percaya bahwa pangeran ketiga akan mengkhianati Seng Sui. Pada awalnya, dia melihat dengan matanya sendiri betapa baik hati pangeran ketiga terhadap Seng Sui. Sekarang dia tidak akan mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa pangeran ketiga akan menyerahkan Seng Sui kepada orang-orang di dunia atas. Namun, pingsannya Seng Sui yang tiba-tiba mengguncang pikirannya. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Luoli menggendong Seng Sui dan dengan cepat berjalan di belakang Lu Yun. Dia hanyalah seorang wanita yang mirip gadis, dan kamu sangat protektif terhadapnya. Pangeran ketiga mencibir dingin dengan tangan di belakang punggungnya, kalau begitu, izinkan aku memberitahumu secara langsung, Seng Sui tidak akan pernah kembali ke sana, dunia atas hidup. Dasar bajingan, kamu memberinya makan apa? Luoli meraung. Lu Yun juga terkejut dan bertanya, Pangeran ketiga, apa alasanmu melakukan hal seperti itu? Apakah hal-hal eksternal itu begitu penting? Pangeran ketiga memandang sekeliling ke semua orang dengan ekspresi dingin. Apa yang kamu tahu? Bagiku, keabadian hanyalah awan yang berlalu. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang kuinginkan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, berikan Seng Sui kepadaku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Hahaha. Nuo Ying tertawa dan berkata, semua orang di sini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu. Apakah menurutmu kami akan takut dengan ancaman seperti ini? Lu Yun juga penasaran, dari mana pangeran ketiga mendapatkan kepercayaannya. Sudut mulut pangeran ketiga terangkat, dan dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan jijik. Dia meminum pil pengurungan. Sekarang biksu manapun di alam surgawi Tai dapat mengetahui di mana dia berada. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan ada gunanya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Lu Yun bertanya. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja kamu tidak bisa memberikannya kepadaku. Pangeran ketiga melirik ke arah Seng Sui di belakang Lu Yun, saya harus mengatakan, dalam arti tertentu, saya sangat ingin berterima kasih kepada gadis itu.
Apa kamu tidak mengerti? Pantas saja, bagaimana orang biasa sepertimu bisa memahami pikiranku? Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, jujur saja, mulai sekarang, aku akan bersama langit dan bumi. Arogansi adalah mentalitas pangeran ketiga sekarang. Meskipun Lu Yun tidak begitu mendengar apa yang dia katakan, dia memahami arti umum. Surga itu dingin dan tanpa ampun, jadi dia secara alami tidak akan membantumu. Mungkinkah kehendak langit dan bumi telah menyampaikan sesuatu kepadamu? Hei, kamu orang yang pintar. Ya, itu adalah dao langit dan bumi. Dia memberitahuku bahwa aku akan menjadi dao surga berikutnya dan mengambil alih dunia. Lu Yun menganggapnya lucu, hal semacam ini tidak pernah terjadi. Surga itu kejam, dan seperti yang kita semua tahu, orang yang cerdik seperti pangeran ketiga seharusnya tidak menyadari hal ini. Tapi melihat ekspresinya saat ini, terlihat jelas bahwa dia telah ditipu, dan tidak enteng. Serahkan itu padaku, dan aku jamin bencana 10.000 tahun tidak akan menimpamu, kata pangeran ketiga dengan berani. Kamu menginginkan seseorang. Tidak mungkin. Luo Li berteriak dengan wajah dingin. Tidak, aku, sang pangeran, akan melakukannya sendiri. Pangeran ketiga mengambil tindakan, tetapi serangannya diblok oleh Lu Yun. Dalam pandangan Lu Yun, pangeran ketiga saat ini adalah orang gila, dan pikirannya telah hilang dari iblis. Jika orang seperti itu tidak dapat dibangunkan, yang ada hanya kehancuran. Awalnya aku mengira kamu adalah orang baik, tapi sekarang sepertinya mempertahankanmu hanya akan membahayakan dunia. Jika kamu benar-benar menjadi dao surgawi berikutnya, itu akan membuat hidup orang-orang sengsara. Ayo, Pak Tua, ayo bertarung cepat. Tidak, kami memiliki hubungan yang buruk ketika kami berada di dunia bawah. Awalnya aku mengira dia akan mengubah cara hidupnya, tapi sekarang sepertinya dia adalah seekor anjing yang tidak bisa mengubah cara hidupnya. Lu Yun mendatangi pangeran ketiga dengan wajah dingin. Pangeran ketiga, saat pertama kali bertemu denganmu, kamu masih manusia biasa, tetapi kamu tidak menghargai identitasmu. Hari ini, aku akan mengakhiri hidupmu. Hahaha, Marsekal Lu, pangeran ini memberimu segalanya, tapi sekarang kamu membalas kebaikan dengan kebencian. Ayo, kita lihat siapa yang mati dulu. Lu Yun berhenti berbicara omong kosong, mengeluarkan pedang Tai Huang di tangannya, dan kemudian langsung berubah. Pada saat yang sama, pangeran ketiga sudah siap, dengan pisau tajam di tangannya, dan dia menyerang secara tiba-tiba. Namun, tubuh Lu Yun menghilang dari tempat yang sama, dan ketika dia muncul kembali, pedang Tai Huang telah menembus tenggorokan pangeran ketiga. Jalan surga, kamu tidak bisa melakukannya. Jalan langit dan bumi tidak akan memihak siapapun. Hanya dengan bekerja keras kamu dapat mewujudkan keinginanmu, dan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Menarik pedangnya, tubuh pangeran ketiga jatuh ke tanah. Ujung pedang Tai Huang mengarah ke tanah, dan beberapa tetes darah pada pedang dengan cepat menghilang, memulihkan tubuh pedang aslinya yang dingin dan cerah. Hei, bagaimanapun juga, dia adalah pangeran dunia bawah, dan sekarang dia mati seperti ini, kata Lu Yun dengan emosi. Bah, kematian orang seperti ini tidak patut disayangkan. Orang yang ingin menyakiti orang lain pada akhirnya tidak akan berakhir dengan baik. Tapi inilah masalahnya. Sekarang Seng Sui sedang dalam krisis. Sekarang kita harus memikirkan cara untuk memastikan keselamatannya. Lu Yun menyarankan, semua orang memikirkannya dan melihat apakah ada cara yang baik. Semua orang yang hadir mengerutkan kening. Bisa dibilang Seng Sui kini menjadi kentang panas yang tidak bisa disentuh sama sekali, karena banyak sekali yang terlibat. Jika tidak hati-hati, Anda bisa menderita kematian atau bahkan kematian. Jika serius, akibatnya tidak terbayangkan. Tidak ada orang yang bodoh, mereka semua mengerti alasannya. Lu Yun memandang semua orang dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tidak mungkin menggambarkan situasi ini dengan mengatakan bahwa hati orang-orang sudah tua. Sekarang tampaknya di antara semua orang, dialah kandidat yang paling cocok. Saya ingin mengirimnya kembali ke dunia atas. Kata-kata Lu Yun masuk akal, tapi tidak terduga oleh semua orang. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Luo Li adalah orang pertama yang berdiri dan menolak. Ya, dunia atas berbahaya. Seng Sui tidak hanya memikirkanmu, aku khawatir Beidi bukan satu-satunya yang memikirkanmu. Bai Daolin berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, aku, Long Dapao, sangat mendukung keputusanmu. Aku akan memutuskan alam atas. Kata Long Dapao sambil menepuk dadanya. Seng Sui bangun dengan santai, tetapi ketika dia melihat pangeran ketiga terbaring di genangan darah, dia bergegas ke arahnya. Kerumunan tidak menghentikannya, tetapi menunggu sampai dia banyak menangis sebelum melangkah maju untuk menghiburnya. Aku hanya ingin tahu siapa yang membunuh saudara laki-laki pangeran ketiga. Seng Sui memandang Lu Yun, tidak bisakah kamu membantuku menyelamatkannya? Lu Yun menyeka hidungnya dengan canggung. Dia membunuh orang itu, bagaimana cara menyelamatkannya? Luo Li lah yang menariknya ke samping dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Tidak, ini tidak mungkin. Kakak pangeran ketiga jelas bukan orang seperti itu. Wuh. Seng Sui menangis keras dan hampir pingsan. Semua orang tahu bahwa dia tidak akan bisa menerima hal semacam ini yang merusak kognisinya untuk sementara waktu. Seng Sui duduk merosot di samping tubuh pangeran ketiga, matanya kusam, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lama sekali, Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, dia yang menyebabkannya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyalahkannya.
Jika bukan karena keserakahan, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Masalah terbesar sekarang adalah bagaimana mengirimmu kembali ke ayahmu. Petik 2. Seng Sue terisak dan berbisik, Tuan Kaisar Iblis, sekarang saya memiliki status khusus, saya tidak ingin melibatkan siapapun. Tidak peduli dengan siapa saya ditangkap, atau apakah saya hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Bukan itu yang aku katakan. Tuan Kaisar Iblis, saya menghargai kebaikan Anda. Seng Sue berkata dengan dingin, tetapi sekarang, satu-satunya kekhawatiran saya di dunia ini telah hilang. Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan saya. Seng Sue perlahan mengangkat kepalanya lalu berdiri. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan perlahan berjongkok. Kita akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Saat kita bertemu lagi suatu hari nanti, kita tidak akan saling mengenal. Setelah berbicara, Seng Sue berbalik dan pergi. Lu Yun tahu bahwa ini disebabkan oleh kesedihannya yang luar biasa. Seng Sue telah benar-benar kehilangan harapan untuk hidup karena keputusasaannya. Dia harus dihentikan, teriak Nuo Ying. Segera, dia bergegas ke depan dan membuat Seng Sue pingsan. Senior, bukankah ini terlalu berlebihan? Luo Li berkata tidak puas. Terlalu banyak. Jika dia jatuh ke tangan orang lain, tidak ada dari kita yang akan selamat. Meskipun kedengarannya tidak bagus, semua orang tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kaisar Iblis, rencana kita saat ini adalah menemukan cara untuk mengirimnya pergi secepat mungkin tanpa penundaan. Bai Daolin menyarankan, dan perjalanan ke sana berbahaya, jadi kita harus bersiap dengan baik. Senior benar, Lu Yun mengangguk setuju. Sudah pasti tidak mungkin dia pergi ke dunia atas sendirian. Sekalipun dia pintar dan mampu beradaptasi dengan perubahan, bagaimanapun juga, kekuatan dunia atas jauh lebih tinggi daripada kekuatan dunia roh dan dunia bawah. Di hadapan kekuasaan absolut, semua konspirasi ibarat macan kertas, rentan terhadap satu pukulan. Tapi saat ini, orang dengan kekuatan tempur terkuat adalah Bai Daolin, dan budidaya Luo Ying juga tidak terduga, tetapi kedua orang ini tidak akan pernah pergi ke dunia atas bersamanya. Sisanya adalah saudara dari klan iblisnya sendiri. Sebagai kakak laki-laki tertua Lu Yun, Long Dapao harus pergi, dan alasan mengapa Long Ying datang ke dunia roh sepenuhnya karena Long Dapao, jadi dia juga harus dihitung sebagai kuota. Di antara orang-orang yang tersisa, ada juga Sun Lai, King Long dan lainnya. Penjahit Wu adalah tubuh reinkarnasi dari dunia atas, jadi tentu saja dia harus membawanya, jika tidak matanya akan menjadi gelap dan dia tidak akan tahu di mana dia berada, yang akan sulit untuk ditangani. Kita tidak bisa membawa semua orang pergi. Bagaimanapun, klan iblis masih membutuhkan seseorang yang memiliki prestise untuk mengambil alih. Jadi, Lu Yun membuat keputusan dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa membawa saudara perempuannya bersamanya. Setidaknya sampai dia mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia atas, dia tidak akan pernah membawa saudara perempuannya mengambil risiko. Di antara orang-orang yang tersisa, selain Long Dapao dan Long Ying, bawa saja Sun Lai bersama mereka. 4 orang melindungi satu wanita, jadi berhati-hati seharusnya tidak menjadi masalah. Xiao Lu Yun, jangan khawatir, kami akan menemukanmu. Luo Li berkata dengan lembut. Lu Yun tergerak hatinya, dia memegang erat tangan Luo Li dan berkata dengan lembut, aku akan segera kembali. Tunggu saja aku di sini. Luo Li ingin berbicara, tapi Lu Yun menghentikannya. Dia berkata kepada King Long, saya akan pergi ke dunia atas untuk sementara waktu, dan klan iblis akan diserahkan kepada Anda. Tuan Kaisar Iblis, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa memimpin klan iblis menuju kejayaan. Aku yakin klan iblis akan diserahkan padamu. King Long berlutut dan mengucapkan terima kasih tanpa ragu-ragu. Belakangan, Lu Yun mendatangi Bai Daolin dan Nao Ying. 2 senior, setelah aku pergi, klan iblis masih membutuhkan kedua seniormu untuk menjagaku. Lu Yun sangat berterima kasih. Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Klan iblis sangat kuat di dunia spiritual. Selama klan iblis tidak jatuh, sekte kita yang lain juga akan memanfaatkannya. Monster tua seperti Bai Daolin secara alami memahami pro dan kontra. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan, dia mengetahuinya di dalam hatinya. Akhirnya, Lu Yun kembali ke Luo Li. Saya tidak akan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuan saya. Saya khawatir jika kita bertemu langsung, tekad saya akan terguncang. Mata Luo Li dipenuhi dengan kasih sayang, dan dia menatap Lu Yun dengan enggan, takut dia tidak akan pernah melihatnya lagi setelah perpisahan ini, jadi air matanya tidak bisa menahan jatuh. Lu Yun tidak berani menunda lebih lama lagi, dia takut dia tidak sanggup untuk pergi. Seng Sue yang sedang koma dibangunkan oleh Nao Ying, jadi dia terus menangis. Ini belum waktunya menangis. Ayahmu masih menunggumu kembali. Mungkin masih ada kemungkinan kakak pangeran ketigamu akan selamat. Seng Sue tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya di matanya menghilang. Dia berjalan ke tubuh pangeran ketiga dan berdiri diam. Dengan lambaian tangannya, peti mati kristal muncul di depan semua orang. Peti mati ini awalnya disiapkan untuk diriku sendiri, tapi aku tidak menyangka akan berguna sekarang. Seng Sue bergumam pada dirinya sendiri, lalu menyingkirkan tubuh pangeran ketiga. Aku siap, ayo pergi. Lu Yun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan Bai Daolin mengambil tindakan untuk membuka celah di ruang tersebut. Alhasil, kelima orang tersebut memasuki celah ruang tersebut satu demi satu hingga menghilang.
Bai Daolin dan Nao Ying pergi. Para biksu dunia spiritual yang tinggal di sini untuk berurusan dengan para biksu dunia atas melihat bahwa tidak ada kesenangan untuk dilihat, jadi mereka juga pergi satu demi satu. Masih ada beberapa murid Sekte Shenhuo, tetapi sekarang mereka tidak punya tempat tujuan, dan mereka semua mengelilingi Qinglong. Hei, kalian juga orang-orang yang telah berkontribusi pada dunia roh. Meskipun kalian bukan klan iblis, aku, Raja Iblis, adalah manusia. Ikutlah denganku. Klan iblis menyambutmu untuk bergabung. Semua orang mengucapkan terima kasih satu demi satu. Tentu saja, ada juga yang tidak ingin pergi ke klan monster, dan Qinglong tidak memaksa mereka, membiarkan mereka pergi sendiri. Kembali ke Aula Tianzan, Luoli langsung pergi ke halaman dalam. Ye Qingcheng, Liu Yaner, dan Chu Yao merasa sangat tidak nyaman saat mengetahui bahwa Lu Yun telah pergi. Lu Yun kecil ini pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada saudara perempuan kita. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya, kata Chu Yao dengan marah. Kenapa kamu begitu cemas? Apakah kalian semua lupa apa yang kami sembunyikan dari Xiao Lu Yun? Ye Qingcheng mengingatkan. Tapi kakak tertua, apakah masih terlalu dini bagi kita untuk membuka segelnya sekarang? Liu Yaner mengerutkan kening. Tentu saja ini belum terlalu dini. Kami klon telah menyelesaikan misi kami, dan kami tidak dapat lagi menemani Lu Yun di jalan di depan. Ye Qingcheng berkata, hanya di alam atas tubuh asli kami akan lebih berguna. Jadi, apakah kita akan kembali ke Kunlun, alam bawah? Tanya Chu Yao. Tentu saja tidak. Ketiga saudara perempuan itu memiliki informasi yang lebih baik daripada kita. Saya khawatir mereka sudah membuat persiapan untuk menyambut Lu Yun kecil. Ye Qingcheng berkata, ayo pergi juga dan coba lebih banyak membantu Lu Yun. Ya, dia lemah dan perjalanan ini sangat berbahaya. Kita harus melindunginya. Liu Yaner menambahkan. Jadi, keempat gadis itu menemukan Qinglong dan menjelaskan niat mereka untuk pergi. Ini, keempat wanita, tolong jangan mempersulitku, oke. Qinglong berkata tanpa daya, aku berjanji kepada Kaisar Iblis untuk menjagamu dengan baik, tapi kamu pergi begitu saja. Aku tidak bisa menanganinya, dengan Kaisar Iblis. Tidak masalah, Lu Yun tidak akan menyalahkanmu, kamu hanya perlu menjaga klan Iblis. Ye Qingcheng menjelaskan, kami bersaudara tidak bisa melepaskannya. Saya khawatir kami hanya bisa mengikutinya dalam hidup ini. Saya harap Anda bisa mengerti. Petik 2. Qinglong mengangguk sedikit, tapi wajahnya sangat jelek. Setelah itu, keempat gadis itu meninggalkan wilayah klan Iblis bersama-sama tanpa ragu-ragu dan tiba di tanah tak berpenghuni. Sebelum saya mengucapkan selamat tinggal, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda dengan jelas. Ye Qingcheng berkata kepada ketiga gadis itu, kami memiliki status khusus dan tidak mudah untuk membuat Lu Yun terbakar. Saya mengatakan ini, bukan memahami. Ketiga wanita itu mengangguk. Oke, ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di dunia atas. Setelah mengatakan itu, wajah Ye Qingcheng menjadi gelap, seolah-olah dia telah benar-benar berubah, dan dia membentuk segel dengan tangannya pada saat yang bersamaan. Saat semburan energi spiritual menyebar ke sekeliling, sosoknya menjadi semakin redup hingga dia menghilang. Ketiga wanita itu saling menyayangi dan belajar dari satu sama lain. Langit di alam atas sebenarnya gelap, dan bahkan Lu Yun menyadari bahwa jalan langit dan bumi di alam atas sebenarnya tidak lengkap. Ini, apa yang terjadi? Lu Yun bertanya dengan kaget. Di antara empat orang di belakangnya, hanya penjahit Wu yang maju selangkah dan menjelaskan kepada Lu Yun. Tuanku Raja Iblis, alam atas sebenarnya sangat luas dan berisi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya selalu yang paling sengit. Lu Yun mengangguk dengan berat. Tepat ketika semua orang mencoba mencari tahu arahnya, beberapa biksu tiba-tiba terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Salah satu kultivator wanita tiba-tiba berbalik dan menatap Lu Yun. Hanya dengan pandangan ini, Lu Yun tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali dalam sekejap. Kemudian, keringat dingin Lu Yun mengalir di pipinya. Napasnya berat, jantungnya berdebar kencang. Sangat kuat. Tidak hanya Lu Yun, empat orang lainnya juga merasakan hal yang sama. Lama sekali. Ternyata kekuatan alam atas begitu dahsyat. Untungnya, aku, Long Dapao, belum menimbulkan masalah apapun, kata Long Dapao sambil menepuk keningnya. Rendah hati. Alam atas ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Jika kamu tidak hati-hati, tubuhmu bisa mati, dan jiwamu mungkin sudah tidak ada lagi. Sun Lei melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, sebelum mereka bisa bergerak maju, beberapa sosok kembali terbang di udara. Apa-apaan ini? Apakah para biksu dari dunia atas ini bergegas untuk berpesta? Long Dapao menebak. Tidak, tidak banyak hal yang bisa membuat para biksu berbondong-bondong ke sana. Entah harta berharga keluar, atau warisan datang, atau ada pertemuan dalam aliansi, atau ada pernikahan atau pemakaman. Penjahit Wu menjelaskan. Oke, mari kita tebak dan lihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Long Dapao tiba-tiba menjadi tertarik. Membosankan, Seng Sui dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata lalu berjalan ke depan. Nona Seng Sui, mohon tunggu sebentar. Lu Yun buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Kami melakukan ini karena kami juga ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi di alam atas. Meskipun Master Alam sangat terkenal, tidak ada yang tahu di mana dia berada.
Kami perlu mencari seseorang untuk bertanya. Seng Sue tidak berkata apa-apa. Ya, apa yang dikatakan kakakku masuk akal. Long Dapao buru-buru menambahkan, Long Dapao, bukanlah orang yang suka ikut bersenang-senang. Aku hanya menanyakan informasi. Long Ying memutar matanya ke arahnya. Lu Yun berpikir dalam hati, Pao besar suka ikut bersenang-senang. Dulu di dunia bawah, dia menyebabkan masalah di mana-mana, apalagi di dunia roh. Saat Seng Sue ragu-ragu, dua kelompok biksu lagi terbang melewati langit. Sepertinya harta berharga telah ditemukan. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Sebagai 5 kalami kecil, beberapa di antaranya tidak terbang di udara, terutama Seng Sue yang memiliki status khusus dan tidak layak untuk muncul sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melakukan perjalanan melalui hutan dan mengikuti para biksu di langit. Namun akibatnya, kecepatan mereka jelas tidak mampu mengimbangi. Untungnya, ada biksu yang terbang di atas kepala mereka untuk memimpin. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, dan tidak ada yang tahu berapa orang di depan mereka, mereka berlima akhirnya sampai di sebuah area terbuka. Banyak orang berkumpul di sini. Melihat sekeliling, ada banyak biksu yang membentuk lingkaran di sekitar ruang terbuka 3 mil jauhnya. Terlihat dari pakaiannya bahwa orang-orang ini tergabung dalam berbagai faksi. Apa yang ditunggu orang-orang ini? Apakah ini kencan buta? Long Dapao berjinjit dan melihat ke dalam. Karena mereka berlima tidak berani bergerak maju, mereka tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Penjahit Wu, beritahu kami, sebenarnya tempat apa ini? Sun Lai bertanya dengan suara rendah. Penjahit Wu tidak menjawab, tapi melihat sekeliling, tapi setelah mencari lama, dia tidak bisa melihat apapun. Hanya saja aku sudah terlalu lama meninggalkan dunia atas, dan aku masih belum tahu tempat apa ini. Seng Sue hanya berdiri di sana tanpa ekspresi, dan Lu Yun masih tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak biksu yang datang ke sini. Lu Yun dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur lagi dan lagi agar tidak menarik perhatian orang lain. Para beku di alam atas tidak berbicara, mereka hanya berkemah dan menempati suatu posisi. Kenapa kamu belum mulai? Apakah ada yang belum datang? Sudah banyak sekali. Long Dapao sedikit tidak sabar menunggu. Lu Yun tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia membuang-buang waktunya di sini, jadi sebaiknya dia bertanya langsung kepada seseorang. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Semua orang tidak stabil dan buru-buru berjongkok. Apa yang terjadi? Lu Yun melihat sekeliling dan melihat para biksu alam atas terbang ke udara satu demi satu, mata mereka tertuju ke tanah di tengah. Jadi, dia juga terbang. Bagaimanapun, perhatian orang-orang itu ada di sana sekarang, tidak ada yang akan memperhatikannya saat ini. Terbang ke udara, Lu Yun terkejut. Karena dia melihat bahwa di tanah yang dikelilingi oleh para biksu dari dunia atas, muncul sebongkah batu bata putih bersih. Ini, tepat ketika Lu Yun bingung, dia melihat luas batu bata itu mulai bertambah secara bertahap, dan akhirnya melebihi radius 3 mil. Ini, istana yang megah. Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah tempat pemakaman. Tuan Kaisar Iblis, saya menelepon. Penjahit Wu berkata dengan tergesa-gesa, ini, awalnya adalah reruntuhan surga kuno. Reruntuhan surga kuno. Semua orang tercengang. Apa yang ingin dilakukan orang-orang itu ketika mereka menatap reruntuhan surga kuno? Apakah kamu akan pergi? Desak Seng Sue. Kami belum bisa pergi. Lu Yun berkata dengan serius, kami datang ke dunia atas untuk mencari ayahmu. Meskipun ayahmu tidak berada di surga kuno sekarang, akan selalu ada beberapa petunjuk, yang jauh lebih baik daripada kami, mencari kemana-mana. Semua orang mengangguk setuju. Seng Sue juga mengetahui hal ini dan berhenti berbicara. Mata Lu Yun tertuju pada aula utama lagi, dan para biksu di sekitarnya juga berkumpul. Tapi mereka mengepung aula utama dan tidak masuk. Apa yang ingin mereka lakukan? Sun Lai menggaruk kepalanya dan bertanya. Tiba-tiba, para biksu itu mengambil tindakan. Namun, sasaran serangan mereka bukanlah aula utama, melainkan para biksu di sekitarnya. Brengsek, Lu Yun terkejut. Operasi macam apa ini? Melakukannya hanya karena kamu tidak setuju denganku. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada biksu alam atas yang memperhatikan mereka, jadi dia membawa beberapa orang dan bersembunyi di sekitar hutan lebat. Aneh, apa yang terjadi dengan dunia atas? Apakah kamu harus bertarung sampai mati hanya demi sebuah kuil di surga kuno? Lu Yun semakin bingung tentang hal-hal yang bahkan penjahit Wu tidak mengetahuinya. Lihat saja, kamu akan segera tahu apa yang terjadi. Long Dapao mengeluarkan pedang naga hijau dan berdiri di belakang Long Ying. Pertarungan itu sangat sengit. Setelah beberapa saat, teriakan datang dari depan. Lu Yun melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang kultivator wanita dipenggal oleh seorang kultivator pria yang kuat. Dan saat dia tertawa, kultivator wanita lainnya menusuk dadanya dengan pedang. Semua orang bermata merah, dan tidak ada yang memperhatikan situasi di aula utama. Namun, ada kilatan cahaya keemasan di atas aula, dan sesuatu terbang dengan cepat. Jangan biarkan harta karun yang besar itu lolos. Seseorang berteriak, dan pertarungan langsung berhenti. Para biksu yang paling dekat dengan cahaya keemasan bergegas maju secepat mungkin, mencoba untuk mendapatkan harta karun yang besar di tangan mereka. Namun harta karun yang besar itu sepertinya telah melahirkan kecerdasan spiritual. Ketika semua orang mengelilinginya, harta karun itu menghilang secara misterius dari tempatnya.
Hahaha, itu memang harta karun surga kuno. Sungguh menakjubkan. Itu milikku. Sekelompok orang saling mengejar dan menyerang orang-orang di sekitarnya secara bersamaan. Lu Yun dan yang lainnya tercengang, sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka tentang dunia atas. Mungkinkah dunia atas tidak menjadi tempat yang harmonis? Bagaimana bisa? Teman-teman yang mati itu sepertinya adalah umpan meriam, dan teman-teman mereka tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Tuan Kaisar Iblis, saya pikir kita harus pergi. Dengan pemandangan yang kacau seperti ini, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Penjahit Wu menyarankan. Memancing di masa sulit itu mudah. Orang-orang itu tidak peduli dengan kita sekarang, jadi mereka hanya bisa mengorek informasi. Lu Yun menatap ke aula utama dan berkata, cari kesempatan, ayo buru-buru masuk dan lihatlah. Tuan Kaisar Iblis, ini tidak mungkin. Penjahit Wu berkata dengan kaget, meskipun hanya ada tumpukan puing yang tersisa di surga kuno, batasan dan lingkaran sihir di beberapa aula masih ada, dan itu adalah hal yang mematikan. Lu Yun yakin, meskipun dia tidak tahu seperti apa keberadaan surga kuno itu awalnya, tetapi hanya dengan melihat skala aula ini, dia tahu bahwa itu tidak sederhana. Entahlah, mungkin aku akan mendapat kesempatan besar. Lu Yun tiba-tiba merasakan harapan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Pada saat ini, beberapa benda emas bersinar terbang keluar dari aula lagi. Para biksu di sekitar mereka tidak lagi tenang. Mereka seperti harimau yang berlomba-lomba mencari makanan, dan mereka semua menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk memperjuangkannya. Untuk sesaat, mantra cemerlang tersebar di seluruh langit, debu dan asap ada di mana-mana, dan sosok di sisi lain tidak lagi terlihat dengan jelas. Sekarang, Lu Yun melambai dan memimpin semua orang langsung ke pintu masuk utama aula. Mereka dengan hati-hati menghindari serangan mantra dari sekitar mereka dan akhirnya tiba di depan aula utama. Lu Yun tidak ragu-ragu dan menjadi orang pertama yang bergegas ke aula, diikuti oleh yang lainnya. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Seharusnya itu adalah pemandangan di aula utama, tapi yang dilihat Lu Yun adalah sepotong awan putih bersih. Awan di sekitarnya bergulung, benar-benar seperti negeri dongeng dalam mitologi. Adegan ini, aku seharusnya melihatnya di serial TV. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Serial TV, apa itu? Penjahit Wu bertanya. Itu tidak penting. Yang penting, di mana tempat ini? Itu Nantianmen, kata penjahit Wu dengan dingin. Lu Yun mengikuti pandangannya dan melihat dua pilar besar berdiri tidak jauh di depan. Kedua pilar itu tingginya setidaknya 10 kaki, tidak ada yang terhubung di antaranya. Ini Nantianmen yang legendaris. Benar-benar megah. Lu Yun menghela nafas, ini benar-benar berbeda dari adegan di serial TV. Bisa dibayangkan betapa megahnya surga kuno saat itu. Wu tua, bisakah kamu memberitahuku seperti apa peristiwa besar di surga kuno itu? Lu Yun bertanya. Penjahit Wu berpikir sejenak sebelum berbicara. Pada awalnya, seluruh alam atas dikelola oleh pengadilan surgawi. Setiap tempat di alam atas mempunyai manajernya sendiri. Secara lokal, semua sekte dan keluarga bangsawan menyembah dan mematuhi perintah surga. Di seluruh surga, ada lebih dari 50.000 pejabat, besar dan kecil. Pada saat itu, Master Realm tidak berada di pengadilan surgawi, tetapi menyamar sebagai biksu biasa di alam atas, mengamati sentimen orang-orang di berbagai tempat di alam atas. Setiap kali dia menghadapi ketidakadilan, dia akan menganggapnya serius, dan pada akhirnya dia pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada masyarakat. Baru nanti, tapi kemudian, pengadilan surgawi dihancurkan. Kenapa? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Sederhananya, tindakan penguasa alam telah memengaruhi makanan beberapa orang besar. Selain itu, ada juga beberapa orang di pengadilan surgawi yang memiliki motif egois mereka sendiri. Setelah kembali dan seterusnya, orang-orang ini menjadi seperti anjing rakun. Memang benar, nafsu mencari keuntungan adalah dosa asal. Lu Yun perlahan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, ada seorang marsal yang memimpin 80.000 pasukan surgawi. Suatu malam, marsal tersebut tiba-tiba menjadi tertarik dan pergi ke daerah di bawah yurisdiksinya untuk memeriksa pos secara langsung. Jadi, dia melihat tentaranya malas. Awalnya, masalah ini tidak besar atau kecil, tapi marsal itu dianiaya hari itu dan suasana hatinya sangat buruk, jadi dia berencana membuat keributan tentang prajurit ini. Jadi, dia menangkap tentara itu, menyiksanya dengan kejam, menuduhnya tidak berdasar, dan akhirnya membunuhnya. Hanya karena kamu malas, kamu membunuh orang. Begitu sewenang-wenangnya, Lu Yun bertanya dengan tidak percaya. Itulah yang kamu katakan. Terlebih lagi, marsal membuat keributan tentang hal itu, mengatakan bahwa pengadilan surgawi sekarang sangat korup, dan meminta penguasa alam untuk mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki pejabat pengadilan surgawi. Jadi, perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terjadi.